setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, itu kan ada gestur yang menunjukkan keduanya memang cukup hangat. Dan tak lama setelah itu, sejumlah elit-elit penting Gerindra juga berkunjung ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Inilah yang kemudian menjadi trigger dan menjadi pemantik hingga saat ini soal kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang soal kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Ini isu yang kembali mencuat, tentu tidak terlepas setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri dalam acara peringatan Hari Pancasila beberapa waktu yang lalu. Jadi praktis setelah itu, publik tanpa henti, begitupun kawan-kawan media hampir tiap hari bertanya, apakah ini menjadi tondo-tondo soal kemungkinan kedua belah pihak ini akan berkoalisi di pemerintahan di masa-masa yang akan datang, apalagi setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, itu kan ada gestur yang menunjukkan keduanya memang cukup hangat. Dan tak lama setelah itu, sejumlah elit-elit penting Gerindra juga berkunjung ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Inilah yang kemudian menjadi trigger dan menjadi pemantik hingga saat ini soal kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk bicara di dalamnya. Pertama, kalau bicara tentang hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, saya kira ini adalah hubungan politik yang sangat personal, melampaui urusan-urusan politik elektoral. Jadi sekalipun Prabowo itu memenangkan pertarungan Pilpres di 2024, Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP itu kalah, tapi ini tidak membuat keduanya ada barrier, ada tembok yang tidak bisa mempertemukan. Dan terbukti misalnya pertemuan itu terjadi, dan bahkan beberapa waktu yang lalu dalam nuansa Ramadan tanpa diekspos ke publik, ternyata Prabowo Subianto dengan Megawati juga sempat bertemu. Sekalipun PDIP hari ini dua kakinya itu berada di luar kekuasaan, tak ada satupun kader-kader PDIP yang jadi menteri, tapi itu tidak kemudian membuat hubungan kedua sosok ini tidak mesra dan tidak hangat. Inilah yang menurut saya kenapa ketika ada pertemuan dengan Prabowo Subianto di hari lahir Pancasila kemarin, dan kemudian sejumlah elit Gerindra datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri mempertebal soal dugaan-dugaan dan kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Jadi bagi saya ini adalah satu chemistry di antara dua sahabat yang memang melampaui urusan politik dan melampaui urusan posisi PDIP yang ada di luar, dan Prabowo saat ini adalah sebagai penguasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah PDIP akan bergabung dengan Gerindra? Ya, tentu sangat tergantung bagaimana kedua belah pihak ini melakukan negosiasi politik. Saya kira kuncinya, kuncinya tentu harus ada tawaran politik dari pihak Gerindra dan dari pihak Prabowo Subianto kepada PDIP untuk bergabung, dan pada saat bersamaan PDIP akan menyambut ini, maka akan terjadi kerjasama. Tapi kalau tanpa itu semua, ya saya kira koalisi ini tidak akan terjadi. Misalnya tak ada tawaran apapun dari Gerindra kepada PDIP untuk bergabung. Jadi publik saja yang hanya heboh karena ada pertemuan, ya ada perjumpaan, kemudian dikait-kaitkan. Padahal misalnya tidak ada pembicaraan soal kepentingan koalisi. Artinya apa? Tentu soal kemungkinan koalisi PDIP dengan Gerindra, Prabowo Subianto dengan Megawati sangat tergantung ada feedback di antara kedua belah pihak ini. Ada tawaran dan kemudian disambut secara terbuka. Tanpa itu semua, saya kira koalisi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, ini tentu menjadi domain elit, menjadi domain orang-orang kunci di negara ini, yang kemudian apakah akan terjadi koalisi. Itu yang kedua.
Nah, yang ketiga bagi saya, atas nama demokrasi memang sebaiknya terlepas hubungan politik yang cukup baik antara PDIP dengan Gerindra, terlepas hubungan politik yang cukup baik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, atas nama demokrasi, saya kira sebaiknya memang PDIP itu berada di luar kekuasaan. Tujuannya apa? Ya tentu supaya ada check and balances. Menjadi partner kritis adalah posisi yang pas sebenarnya bagi PDIP, di mana satu sisi bersahabat dengan Prabowo, bersahabat dengan pemerintahan, tapi ketika ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, maka PDIP sebagai salah satu partai politik terbesar di negara ini harus mampu memberikan posisi yang seimbang, memberikan masukan, memberikan feedback yang konstruktif tentu untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara. Itulah yang saya sebutkan, demokrasi itu mewajibkan adanya penyeimbang, namanya check and balances. Dan kebetulan karena PDIP itu adalah partai politik yang kalah dalam pemilu, maka selayaknya memang tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Inilah yang saya sebutkan, atas nama demokrasi sebaiknya PDIP itu berada di luar, supaya tak ada partai-partai politik yang kemudian semuanya itu bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Itulah yang saya sebutkan atas nama demokrasi. Dan tentu saja dalam konteks ini, kalau PDIP berada di luar kekuasaan, ini akan menjadi contoh yang baik bahwa PDIP adalah the one and only partai politik yang memberikan contoh kalau kalah pemilu tidak mau ikut menikmati indahnya kekuasaan. Cukup sudah partai-partai yang lain kalah dan kemudian bergabung, kalah kan juga menikmati bagaimana nyamannya berkuasa dengan cara menjadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. PDIP dengan cara mempertahankan posisi di luar, ini kan menjadi contoh bagaimana seseorang dan partai politik yang kalah dengan pemilu jangan ikut serta untuk menikmati kekuasaan. Cukup sudah yang menang itu menikmati kekuasaan. Cukup sudah yang menang itu menjadi penguasa. Tapi yang kalah dalam politik, kalah dalam pemilu sebaiknya di luar kekuasaan. Karena saya kira begitu banyak pendukung-pendukung pemerintah yang kemarin memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 juga masih belum mendapatkan kekuasaan apapun. Sebaiknya kekuasaan-kekuasaan yang dipersiapkan misalnya untuk mengakomodasi pihak yang kalah lebih baik diberikan kepada mereka yang telah mendukung secara total terkait dengan pemenangan Pilpres 2024 yang lalu. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama demokrasi, memang sebaiknya PDIP itu berada di luar kekuasaan untuk kepentingan check and balances, sekalipun ini untuk memberikan contoh yang baik bahwa yang kalah dalam pemilu haram hukumnya menjadi bagian dari kekuasaan, haram hukumnya menjadi bagian dari pemerintah. Inilah yang saya sebut sebagai kaedah pentingnya menjaga marwah sebuah demokrasi yang meniscayakan ada yang berkuasa dan meniscayakan ada di luar kekuasaan. Nah, yang keempat menurut saya tidak ada urgensi yang kemudian membuat PDIP itu harus menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Tidak ada kegentingan apapun yang membuat PDIP itu harus menjadi bagian dari koalisi di dalam Pak Prabowo Subianto. Apa yang saya sebut tidak ada urgensi, misalnya semua partai politik yang hari ini menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto, tak ada satupun yang mereka itu nyerong-nyerong, tidak ada satupun dari mereka itu yang membelot, tak ada satupun dari mereka itu yang muncul sebagai oposisi dari dalam. Artinya yang hampir 90% koalisi pemerintahan hari ini yang mayoritas diusung dan didukung oleh mayoritas partai politik itu solid dan kemudian nyaman senyaman-nyamannya. Kecuali di kemudian hari ada 1, 2, atau 3 partai yang saat ini menjadi pendukung Pak Prabowo, itu misalnya bermanuver, suka kritis, suka memprotes kebijakan-kebijakan yang ada, maka mungkin kebutuhan PDIP sebagai pengganti masuk menjadi bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo menjadi penting. Tapi sepanjang koalisi Prabowo itu solid, sepanjang tidak ada resistensi, sepanjang tidak ada oposisi dari dalam di antara para pendukungnya Pak Prabowo, saya kira tidak ada urgensinya PDIP menjadi bagian di dalamnya. Kita ingat persis dulu di zaman Pak SBY, ada sejumlah partai politik pendukungnya agak sedikit nakal, suka protes dengan kebijakan-kebijakan politik Pak SBY, dan kemudian Pak SBY mencoba untuk memasukkan partai yang kalah pemilu menjadi bagian di dalamnya. Ini tentu sebagai upaya partai-partai yang ada di dalam itu tidak nakal, tidak resisten, dan tegak lurus dengan keputusan politik pemerintah. Itulah yang saya sebutkan, ketika semua pendukung kekuasaan hari ini
semua pendukung Pak Prabowo Subianto itu solid, maka tak ada pentingnya sebenarnya bagi PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nah, yang keempat ya, yang keempat apa yang kelima ini? Yang kelima. Yang kelima, kalau kita membaca argumen-argumen survei ya, dan kader-kader PDIP di akar rumput, memang ada kecenderungan mereka itu berharap supaya PDIP itu berada di luar kekuasaan. Bagi mereka kalah ya kalah saja, tidak menang ya tidak menang saja, tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Berada di luar bagi mereka itu adalah jalan yang juga terhormat. Bagaimana ikut serta berkontribusi terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Bagi akar rumput dan basis konstituen PDIP, membangun bangsa dan negara tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan. Berada di luar juga mulia dan juga bisa melakukan banyak hal. Bagaimana berkontribusi dan ikut serta secara efektif membangun bagaimana kemajuan-kemajuan kebangsaan di masa yang akan datang. Inilah yang saya sebutkan. Kader-kader PDIP itu sepertinya ada kecenderungan lebih mau berada di luar kekuasaan ketimbang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Meski begitu, bagi saya secara prinsip cukup sudah bagi PDIP dengan posisi politiknya hari ini, tidak ada satupun kader mereka yang menjadi menteri, itu yang tampak di permukaan, tapi secara praktik PDIP itu sudah memberikan dukungan politik secara total kepada pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira PDIP itu menjadi partai politik yang paling depan, selalu pasang badan ketika keputusan politik Prabowo dan kebijakan-kebijakannya itu didukung secara total. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan memberikan dukungan dan membela. Ketika ada revisi Undang-Undang TNI, PDIP juga paling depan memberikan dukungan secara terbuka. Ketika begitu banyak kritik kanan-kiri terkait dengan awal-awal program makan bergizi gratis, PDIP juga menjadi partai politik yang terdepan memberikan dukungan. Artinya apa? Koalisi antara PDIP dengan Gerindra, koalisi antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu tidak perlu diformalkan seperti yang kita lihat, misalnya harus ada menteri PDIP di dalam. Cukup seperti hari ini, dua kaki PDIP semuanya itu ada di luar, tapi secara praktik sudah memberikan dukungan politik secara total. Itulah yang saya sebutkan, PDIP hari ini adalah luarnya saja merah, tapi di dalamnya itu hatinya Gerindra, di dalamnya itu hatinya coklat sesuai dengan warna yang dimiliki oleh Gerindra. Saya kira ini adalah hubungan yang jauh lebih baik dalam posisi di luar, tapi mendukung yang baik apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan mitra politik yang strategis. Sehingga di kemudian hari ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak pro rakyat, menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, PDIP menjadi partai politik yang terus lantang menyuarakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikoreksi dan kebijakan-kebijakan yang memang harus kembali ke jalan yang benar. Bukankah demokrasi itu memang harus ada pihak yang di luar untuk meluruskan jalan bengkok dan jalan nyerong yang sering terjadi dalam sebuah pemerintahan. Saya kira di situ pentingnya bagaimana demokrasi dengan adanya check and balances menjadi penting dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia. Kan saya membayangkan kalau ada kebijakan-kebijakan politik yang gaduh, tidak strategis, misalnya soal belakangan ini ramai soal aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat, kan menarik kalau kemudian elit-elit PDIP, kader-kader PDIP speak up untuk mengevaluasi terkait dengan aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat yang dikhawatirkan ini akan merusak ekosistem yang ada di sana, terutama ekosistem kehidupan dan lingkungan. Kalau tanpa itu semua, ya saya kira untuk apa kita berpemilu, untuk apa kita berdemokrasi kalau semuanya itu diam, hanya tegak lurus dengan sesuatu yang memang tidak berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi atas nama demokrasi sebaiknya memang PDIP berada di luar kekuasaan. Jadi atas nama pemilih-pemilih PDIP dan basis konstituen yang kelihatan dari jauh, kalau kita amati dari jauh sepertinya memang kader-kader PDIP itu lebih ingin berada di luar kekuasaan ketimbang bergabung. Toh tanpa bergabung secara formal sekalipun, PDIP sudah memiliki hubungan yang sangat mesra, sangat baik dengan pemerintahan Pak Prabowo. Itu terbukti semua keputusan politik Prabowo, PDIP menjadi partai politik yang paling depan memberikan dukungan secara total. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.